Damai di hati, senang rasanya bisa bertemu lagi dalam pokok pembahasan pekabaran Tuhan di saat ini dalam buku Bugar Selamanya dengan topik keajaiban di Monark Pes. Ayat inti kita terdapat di dalam Mazmur 91 ayat 11. Di sana dikatakan, sebab malaikat-malaikat yang akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Kita ikuti keterangannya. Nancy dan saya sedang dalam perjalanan pulang melalui Colorado Rockies setelah berlibur bersama keluarga Nancy. Orang tua Nancy, saudara laki-lakinya, dan iparnya sudah naik jeep melewati lintasan itu. Jadi Nancy dan saya yang mengemudikan kedua rumah mobil bersama semua anak-anak. Semuanya baik-baik saja sampai kami mulai naik ke Monark Pes. Ketinggian memengaruhi karburator motorhomes atau rumah dalam mobil yang bisa dibawa kemana saja. Itu terus banjir. 2 mil dari puncak ketinggian 11.000 kaki kami berhenti lagi. Setelah saya berhasil menjalankan mobil Nancy, saya tidak dapat menjalankan motorhome saya. Kami mempunyai seperempat bahan bakar, tetapi kami memarkir mobil rumah kami di tempat yang miring dan bensinnya tidak bisa masuk ke mesin. Jadi saya mendapat ide cemerlang, yaitu jika saya bisa menaruh bensin di karburator, maka mesin itu akan menyala. Saya menyedot sedikit bensin ke dalam panci presto dan meletakkannya di antara kedua kursi depan. Saya meminta Isador, keponakan tertua, untuk membantu saya sementara adiknya Alisa mengawasi anjing-anjing di belakang. Dia mulai menuangkan bensin perlahan-lahan ke dalam karburator. Mesin menyala untuk sejak lalu berhenti. Perlahan-lahan saya memindahkan pengaturan dari netral ke drive maju mundur sambil menuangkan bensin perlahan ke dalam karburator. Semuanya berjalan sesuai rencana. Kami akhirnya bergerak sebelum tiba-tiba mesin meledak dan api menjalar ke karburator. Isador menjatuhkan gelas kaleng berisi bensin di samping panci presto yang penuh dengan bensin. Seketika itu juga saya tahu kami sedang dalam masalah. Kami berdua melompat dan menuju pintu. Saya meraih Isador dan mendorongnya keluar. Tetapi karena saya mendengar panci prestonya, bensin menyebar ke seluruh tubuh saya. Saat saya siap untuk melompat keluar, saya menyadari bahwa motor home sedang mundur dan Alisa masih berada di belakang. Saya kembali melewati api menuju kursi pengemudi, menginjak rem dan menjejalkan persneleng ke posisi parkir. Tetapi ketika saya kembali ke pintu, panas dari api telah menyebabkan pemuaian hingga membuat pintu tertutup. Saya berusaha mengendornya, tetapi itu tidak bisa bergerak. Cerita nyata yang diceritakan oleh Nancy dan keluarganya ketika mereka pergi berlibur bersama dengan keluarga mereka, bersama dengan anak mereka, dan bersama dengan orang tua Nancy, bersama dengan saudara laki-lakinya dan iparnya. Kemudian di tengah-tengah perjalanan katanya dikatakan di sana bahwa ketinggian memengaruhi karburator motorhomes atau rumah dalam mobil yang bisa dibawa kemana saja itu terus banjir. 2 mil dari puncak ketinggian 1.000 kaki kami berhenti lagi. Setelah saya berhasil menjalankan mobil Nancy, saya tidak dapat menjalankan motorhome saya. Kami mempunyai seperempat tangki bahan bakar, tetapi kami memarkir mobil rumah kami di tempat yang miring dan bensinnya tidak bisa masuk ke mesin. Dalam situasi ini saudara-saudaraku, kita boleh belajar bahwa ketidakperhatian atau ketidakfokusan kita di dalam perjalanan atau di dalam pekerjaan kita, di dalam kita diberikan tanggung jawab oleh Tuhan, apalagi ini dalam hal ini bahwa Nancy dan keluarganya membawa serombongan keluarganya untuk berlibur. Tetapi di tengah perjalanan Tuhan mengizinkan ada situasi yang tidak mengenakan dalam perjalanan mereka. Bahwa kita belajar di dalam pelajaran ini, dikatakan setelah saya berhasil menjalankan mobil Nancy, saya tidak dapat menjalankan motorhome saya. Kami mempunyai seperempat tangki bahan bakar, tetapi kami memarkir mobil rumah kami di tempat yang miring dan bensinnya tidak bisa masuk ke mesin. Jadi saya mendapat ide cemerlang, yaitu jika saya bisa menaruh bensin di karburator, maka mesin itu akan menyala. Dalam situasi ini, dari penyataan ini, saudara-saudara, kita menemukan bahwa laki-laki ini atau pria ini berpikir bahwa tempat yang paling aman untuk menaruh mobilnya, dia berpikir bahwa dia tahu tempat yang paling aman untuk menaruh mobil ini. Sehingga katanya di sana dia katakan bahwa mobil itu diparkir di tempat yang miring, bukan di suatu
bukan di sebuah tempat yang datar. Kalau kita pikir bahwa kalau di sebuah tempat yang miring, berarti mobil itu tidak akan aman, ya. Dia tidak akan stay. Tetapi kalau mobil itu ditaruh di tempat yang rata, tentunya mobil itu tidak akan berjalan atau tidak akan kemana-mana. Tetapi menurut laki-laki ini, menurut pandangan pria ini, bahwa tempat yang paling aman untuk dia menaruh mobil home adalah di tempat yang rata. Sehingga dalam cerita ini dikatakan bahwa mobil ini akan menimpa Alisa. Dikatakan di sini, seketika itu juga saya tahu kami sedang dalam masalah. Kami berdua melompat dan menuju pintu. Saya meraih Isador dan mendorongnya keluar. Tetapi karena saya menendang panci prestonya, bensin menyebar ke seluruh tubuh saya. Saat saya siap untuk melompat keluar, saya menyadari bahwa motorhome sedang mundur dan Alisa masih berada di belakang. Jadi situasi seperti ini saudara-saudaraku tentunya akan membuat kita panik. Tentunya akan membuat hati kita gusar oleh karena situasi yang Tuhan izinkan untuk memberi kita terapi shock. Bahwa tentunya dengan pikiran-pikiran kita berpikir bahwa ada tempat yang paling aman untuk menaruh, untuk menempatkan kehidupan kita. Padahal di mana Tuhan, kita boleh belajar bahwa belum tentu cara berpikir kita atau cara pandang kita benar di mata Tuhan. Oleh karena belajar dari pengalaman dari Nancy dan keluarganya, bahwa dengan ketidaktelitian, dengan ketidakpekaan akan situasi yang akan menimpa mereka, situasi itulah yang berbalik mengambil nyawa dari anak-anak mereka. Atau situasi itu akan berbalik menjadi suatu bencana ketika kita mengambil suatu keputusan menurut pikiran kita, menurut pendapat kita itu benar. Tetapi belum tentu apa yang dipikirkan kita, apa yang kita perkatakan atau apa yang kita ungkapkan itu sesuai dengan apa yang Tuhan pikirkan. Sehingga dikatakan di sini, seketika itu juga dia tahu bahwa pria ini tahu bahwa mereka sedang dalam masalah. Kemudian Nancy dan pria ini melompat dan menuju pintu. Saya meraih Isador dan mendorongnya keluar, tetapi karena saya mendengar bensin menyebar ke seluruh tubuh saya, saat saya siap untuk melompat keluar, saya menyadari bahwa motorhome sedang mundur dan Alisa masih berada di belakang. Saya kembali melewati api menuju kursi pengemudi, menginjak rem dan menjejalkan persneleng ke posisi parkir. Tetapi ketika saya kembali ke pintu, panas dari api telah menyebabkan pemuaian hingga membuat pintu tertutup. Saya berusaha mengendornya, tetapi itu tidak bisa bergerak. Oleh karena ketelodoran seorang pria ini, kepanikan dari situasi pada saat itu, semua menjadi hancur. Ketika kita mengambil suatu keputusan, diperhadapkan dengan situasi seperti ini, tentunya Tuhan mau mengajarkan kita bahwa kita harus fokus, kita harus tenang ketika kita mengalami situasi yang membuat kita panik. Situasi yang membuat situasi itu akan berbalik menjadi bencana bagi kehidupan kita, bahkan keluarga kita, bahkan kepada semua orang. Dan situasi seperti ini yang digambarkan di dalam cerita ini, tentunya banyak orang juga mengalami hal-hal seperti ini. Kecelakaan di mana-mana, kecelakaan di jalan. Ketika mau merencanakan untuk berlibur, tentunya liburan itu berbalik menjadi suatu bencana di dalam kehidupan keluarga kita, bahkan di dalam kehidupan kita secara pribadi. Sehingga dikatakan oleh karena ketidakberhati-hatian dari seorang pria ini, dia berpikir pendapatnya itu sangat baik ketika dia mau menaruh motorhomes-nya di tempat yang miring, bukan di tempat yang datar. Jadi pelajaran bagi kita adalah berhati-hati dengan pendapat-pendapat kita, berhati-hati dengan cara berpikir kita. Tentunya menurut kita itu adalah suatu kebenaran, tetapi bagi Tuhan tidak. Belum tentu bagi kita itu suatu kebaikan, tetapi belum tentu juga di hadapan Tuhan itu suatu kebenaran, bahkan suatu kebaikan yang kita lakukan. Tetapi melalui pelajaran ini, hal-hal atau situasi ini berbalik menjadi suatu bencana di dalam kehidupan kita. Jangan kita berpikir kita mampu untuk menolong orang lain, mampu menolong kita, mampu menolong kehidupan kita untuk keluar dari dosa-dosa kita.
Tetapi melalui pelajaran ini kita boleh belajar hanya Tuhanlah, kuasa Tuhanlah yang dapat menarik kita dari tebing kebinasaan, yang boleh menarik kita dari api yang akan menghanguskan kehidupan kita. Api neraka, api dosa yang akan membinasakan kita selama-lamanya. Sehingga dalam pelajaran ini juga dikatakan, saat ini saya sudah terbakar sepenuhnya, dan ketika saya melihat keluar jendela kecil dan melihat Nancy dan anak-anak kami, saya berpikir saya tidak akan berhasil keluar. Tiba-tiba pintu terbuka dengan sendirinya, saya melompat keluar, berguling untuk memadamkan api dari tubuh saya. Namun tiba-tiba saya merasakan ada 2 tangan memegang bahu saya, menghentikan saya ketika sebagian dari kaki kanan saya sudah melewati batas tebing setinggi 200 kaki. Saya berlari kembali untuk memeriksa motorhomesnya. Ketika itu anak-anak sudah memadamkan api dan semua anggota keluarga dalam keadaan aman. Adalah keajaiban saya masih hidup. Saat itu pasti malaikat pelindung saya akan membukakan pintu dan kemudian meraih saya ketika saya hendak terjatuh dari tebing. Melalui pelajaran ini saudara-saudaraku, entah itu manusia, entah itu mobil yang membantu kita di dalam perjalanan kita, hal itu tidak dapat menyelamatkan kita. Jadi pelajarannya adalah ketika Tuhan mau mengizinkan situasi seperti itu, saudara-saudaraku, dengan ketelodoran kita, tidak telitian saya di dalam pekerjaan atau di dalam hal apapun, itu akan berbalik suatu bencana di dalam kehidupan saya. Apalagi dengan ketidaktelitian dengan dosa-dosa kesayangan saya. Itu tentunya hari demi hari kalau saya lakukan, saya anggap remeh, itu yang akan membinasakan saya, yang akan mematikan iman saya, yang akan mematikan iman dan kerohanian saya. Bahkan dalam pelajaran ini dikatakan bersyukur ada malaikat Tuhan yang menahan seorang pria ini ketika kaki kanannya, katanya di sini dikatakan kaki kanannya sudah melewati batas tebing setinggi 200. Kalau bukan Tuhan, pasti laki-laki ini tidak akan terluput dari maut. Pasti keluarganya tidak akan terluput dari api. Pasti Nancy dan anak-anaknya tidak bisa selamat. Kalau kita menggunakan kekuatan kita, saudara-saudaraku, untuk menolong diri sendiri, bahkan menolong keluarga, menolong orang lain, kita bisa belajar tidak akan berhasil. Tetapi ketika kita mengandalkan Tuhan, dengan kerendahan hati kita mengandalkan Tuhan, pasti Tuhan akan memberi pertolongan kepada kita melalui malaikat. Setiap orang diberikan malaikat 2 orang penjaga, 2 malaikat penjaga bagi kita masing-masing. Sehingga kita mulai belajar bahwa di dalam situasi apapun, mari kita mengandalkan kuasa Tuhan. Kekuatan kita sangat terbatas untuk menolong kehidupan kita masing-masing, menolong keluarga kita, bahkan menolong orang lain. Tetapi melalui kuasa Tuhan, di dalam Filipi 2 ayat 13 dikatakan bahwa karena Allah lah yang memberikan kepada kita kekuatan dan kesanggupan menurut kerelaan yang Tuhan berikan bagi kita masing-masing. Jadi tidak ada kekuatan bahkan kuasa dari manusia siapapun yang bisa menyelamatkan kehidupan kita. Tidakkah Anda senang Tuhan mengirimkan malaikatnya untuk melindungi kita, bahkan ketika kita berbuat hal-hal bodoh yang membuat kita mendapat masalah? Bisakah Anda memikirkan saat malaikat Anda menyelamatkan Anda? Mengapa tidak berterima kasih kepada Tuhan? Jadi dikatakan, walaupun kita berbuat hal-hal yang bodoh, oleh karena kesalahan-kesalahan kita, ketelodoran kita di dalam kehidupan kita, apapun yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita, melalui pelajaran ini masih ada Tuhan yang dapat menolong kita, yang dapat menyadarkan kita untuk tetap fokus dan berbalik meminta kekuatan dan kuasa dari Tuhan, menyelamatkan bahkan menyelesaikan pekerjaan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita masing-masing. Entah itu untuk menyelamatkan keluarga kita, menyelamatkan diri kita, bahkan menyelamatkan kehidupan orang lain. Biarlah kita boleh mengandalkan Tuhan, oleh karena kuasa dan kemurahan Tuhan bisa menyelamatkan kita, bahkan melepaskan kita dari jerat-jerat dosa yang akan merenggut nyawa kita. Biarlah kiranya dengan pekabaran firman Tuhan di saat ini boleh menguatkan kita. Saya bawa di dalam nama Yesus. Amin.